Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian walaupun via online. Semoga kawan-kawan sekalian sehat selalu di rumah masing-masing. Baiklah, kita akan mulai atau melanjutkan mata kuliah kita, yaitu bagaimana menulis literatur review atau peninjauan pustaka. Di materi ini kita akan saya mengadopsi dari penelitiannya Webster dan Webson. Apa itu tinjauan pustaka atau literatur review? Kenapa sih literatur review itu dibutuhkan? Kadang-kadang kebanyakan mahasiswa saat ini cenderung menganggap bahwa literatur review atau tinjauan pustaka ataupun pada saat penulisan skripsi dan tugas akhir di bab 2 itu hal yang sepele. Padahal di dalam penelitian, tinjauan pustaka atau literatur review adalah senjata kita untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu adalah yang terbaik dan penting untuk dilaksanakan. Dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi area penelitian kita. Jadi kita mengidentifikasi penelitian apa sih yang sudah dilakukan, apa sih yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dan juga tinjauan pustaka atau literatur review itu digunakan untuk membuat landasan atau membuat landasan atau acuan atau kacamata kita sebagai seorang peneliti. Ya, juga selanjutnya tinjauan pustaka juga bisa dikembangkan atau dibuat untuk mengembangkan suatu teori atau membuat teori baru ataupun konsep penelitian yang baru untuk menjawab tujuan penelitian kita. Nah, di dalam penelitian ini, di dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengidentifikasi penelitian terdahulu. Ya, kadang-kadang kebanyakan mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 yang cenderung tidak memahami apa itu bagaimana mencari jurnal, paper ataupun buku yang relevan dengan penelitiannya. Dan yang kedua adalah structuring the review. Kita akan mengelompokkan mana yang penelitian kita, mana yang mendukung penelitian kita, mana yang mensupport penelitian kita. Dan selanjutnya adalah tone. Tone ini adalah gaya bahasa penulisan. Ya, biasanya kita melihat bagaimana kita menyampaikan kata-kata di dalam menuliskan tinjauan pustaka atau review dari beberapa jurnal tersebut. Nah, selanjutnya adalah tensi saya lewatkan dahulu. Yang selanjutnya adalah theoretical development. Di sini kita mencoba mengembangkan atau menambahkan atau menggabungkan beberapa teori ataupun sudut pandang dalam suatu konsep penelitian yang akan kita bangun. Yang selanjutnya adalah evaluating your theory. Di sini maksudnya adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan, evaluating biasanya kita menggunakan quantitative research, itu bagaimana sudah teori dikembangkan, sudah kita buat, selanjutnya kita evaluasi. Dan selanjutnya adalah creating discussion and conclusion. Ya, kadang-kadang kita akan setelah hasil penelitian atau literatur review itu digunakan untuk membahas atau mensupport hasil-hasil penelitian kita. Yang pertama itu adalah sudut pandang pertama. Sudut pandang adalah kadang-kadang kita tuh melihat bahwa sudut pandang di setiap
setiap penelitian itu berbeda-beda. Kenapa sih setiap penelitian itu tidak sama? Ya, kadang ada perdebatan. Misalnya contohnya tentang mobile phone. Nah, mobile phone di dalam sudut pandang tertentu, misalnya iPhone itu sudut pandangnya sudut pandang lain mengatakan bahwa iPhone itu mahal, performance-nya tidak bagus. Tetapi dalam sudut pandang lain adalah iPhone itu mewah, ya walaupun harganya mahal tapi mewah dan elegan. Itulah sudut pandang, ya. Yang kedua adalah para sarjana telah menyelesaikan kajian literatur sebelum memulai suatu proyek. Mengembangkan beberapa model teoritis berasal dari ulasan ini. Juga penulis ingin mengatakan bahwa ya sebelum melakukan penelitian kita harus melakukan literatur review. Kita mereview, kita melihat apa yang membantu kita, apa yang akan menjadi senjata kita dalam menyelesaikan penelitian. Dari sudut pandang lain, ada dua jenis tinjauan. Pertama, dengan topik yang matang di mana akumulasi badan penelitian adanya perlu dianalisis dan sistematis. Dalam penelitian ini, mereka akan melakukan tinjauan literatur menyeluruh dan kemudian mengusulkan model konseptual yang mensintesis dan meluas penelitian yang ada. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teori TAM atau teori web crawl atau teori usability, nah kita bisa menggunakan teori-teori tersebut dan kita kembangkan menjadi teori yang baru berdasarkan atau sesuai dengan requirement kebutuhan penelitian kita. Yang kedua adalah penulis bisa mengatasi masalah yang muncul yang akan mendapatkan manfaat dari paparan potensi dasar teoritis. Di sini tinjauan literatur saat ini pada topik yang muncul akan kebutuhan lebih pendek. Penulis kontribusi akan muncul dari dasar teoritis segar yang diusulkan untuk mengembangkan konsep yang lain. Ya, di sini juga akan melihat beberapa literatur, jadi ada banyak penelitian atau banyak jurnal atau paper. Terus kita kumpulkan, saya ingin membuat suatu konsep, ingin mengembangkan suatu konsep penelitian untuk menjawab penelitian saya. Misalnya saya akan mengembangkan suatu, misalnya saya akan ingin menganalisis misalnya, atau mengevaluasi website, misalnya contohnya website Bina Dharma atau website Kota Palembang. Biasanya kalau analisisnya analisis apa? Apakah analisis desainnya atau performance-nya atau kualitasnya, ataupun information quality-nya kah yang akan kita analisis. Nah, disinilah yang akan kita jawab. Jadi kalau kita ingin menggabungkan, Pak saya ingin menganalisis 3, yaitu desainnya, ataupun service-nya, ataupun information quality-nya. Artinya kita akan menggabungkan tiga teori di dalam satu konsep. Ini adalah introduction ataupun apa sih yang dibutuhkan dalam menulis artikel, ya kan? Yang pertama diperlukan untuk motivate your topics, provide a working definition of your key variables, clearly the contribution of your paper, suggesting important implication to practice. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya, ya kan? Ya kan, kita akan melihat topik apa yang akan kita bahas tadi. Seperti yang seperti saya jelaskan di awal kuliah dulu, sudah pertemuan di awal sekali, saya melihat bahwa ada kecenderungan di dalam pemilihan topik tadi. Misalnya tadi kita ingin menganalisis website, misalnya Universitas Bina Dharma. Apa sih masalahnya? Websitenya itu, misalnya website Bina Dharma itu nggak up to date. Artinya tidak up to date, kita harus menganalisis atau mencari teori yang sesuai dengan isu tadi atau masalah tadi, tidak up to date.
Artinya di sini kita akan menggunakan suatu teori yang namanya information quality atau sistem information quality, ya kan? Di sini akan di sini terlihat bahwa masalah dan teori itu sejalan. Yang kedua adalah working definition of your key variable. Nah, kalau di sini kita lihat ada key variable. Ya, mungkin untuk anak komputer belum familiar dengan apa itu variable. Variable itu bisa dikatakan sudut pandang. Ya kan, sudut pandang ataupun ialah faktor atau indikator yang akan kita bahas. Ya, tidak semuanya dalam penelitian itu akan kita bahas semuanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita ingin menganalisis suatu website tadi. Tidak semuanya kita analisis. Kita cuma menganalisis desainnya saja. Ya kan, itu merupakan suatu variabel. Ataupun performance-nya atau kinerjanya juga merupakan variabel. Atau juga kita ingin menganalisis kualitasnya. Ya kan? Information quality-nya. Nah, itu adalah kunci-kunci ataupun variabel atau sudut pandang yang akan kita bahas tadi. Nah, selanjutnya adalah kontribusi dari paper tadi. Artinya ada tujuan Bapak Ibu. Apakah kita membuat atau menghasilkan suatu teori yang baru, ya kan? Ataupun juga kita cuma menyelesaikan suatu topik masalah atau isu yang ada saat ini. Yang selanjutnya suggesting for simplification. Setelah kita melakukan penelitian dan hasilnya ada, nah kita akan membuat ataupun menyarankan suatu implikasi untuk para contoh tadi Universitas Bina Dharma ataupun pemerintah kota Palembang. Nah, ini ya kan, writing a review article key variable and boundaries itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 misalnya. Ada 4 yang harus kita lakukan. Yaitu level of analysis, ya kan, ada batasan atau juga scope your review. Jangan sampai di dalam sini adalah kita melakukan sesuatu yang kesalahan, kita tersesat dalam melakukan review tadi. Kita harus mengidentifikasi, oh ini ya batasan penelitian saya, yang lain bukan penelitian saya. Ataupun saya cuma meneliti bagiannya desain saja, saya meneliti cuma bagian information quality saja, cukup. Ya, jadi kita cuma mencari paper-paper ataupun penelitian terdahulu ya tentang desain maupun information quality maupun kualitas informasi yang akan kita bahas. Ya, perlu diperhatikan lagi, berhati-hatilah mencoba untuk melampaui 1 unit kecuali Anda dapat memberikan alasan yang kuat perspektif multi level. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi relevan literatur. Di sini teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa ya, saya sudah mencontohkan misalnya kalau kita melakukan penelitian, anggap saja contohnya seperti ini, penelitian relevan literatur. Nah, ini ya contoh saya misalnya. Saya ingin mengembangkan suatu konsep pengembangan model e-government. Ini salah satu contoh yang saya akan bangun. Penelitian model e-government, saya akan mengidentifikasi apa saja yang akan saya bahas. Literatur apa saja yang akan boleh saya masukkan ke dalam penelitian saya ini. Ya kan? Kalau kita balik ke dalam tinjauan pustaka di bab 2, ya kan? Saya akan ngomong tentang apa itu konsep Green IT. Terus saya akan apa itu e-government. Selanjutnya saya akan melakukan e-government di Indonesia dan juga pengembangan konsep Green e-government. Ada dua konsep tadi sudah saya jelaskan tadi, ada Green dan e-government.
Nah, otomatis saya akan melihat apa itu green, ya kan? E-government dikatakan green itu harus memiliki apa? Nah, di sini saya akan mencoba mencari literatur review, ya, mencari literatur atau penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa green itu penting bagi e-government, ataupun juga apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan green di dalam sistem informasi yang telah mereka miliki. Nah, di sini saya mengembangkan model Mola et al. Tahun 2008 dan juga penelitian saya pada tahun 2005 bahwa yang namanya green e-government itu ada yang terdiri dari attitude, ya. Nah, Pak, bagaimana cara kita menentukan attitude? Nah, kok tahu-tahu langsung ada attitude? Yang kedua adalah policy atau kebijakan. Terus yang ketiga tata kelola, governance. Yang keempat adalah behavior. Yang kelima apa? Yang kelima adalah digital teknologi. Ada 5 yang akan saya bangun. Jadi e-government itu, green e-government itu akan e-government akan dikatakan green kalau memiliki 5 variabel kunci ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Pak, bagaimana cara kita menentukan attitude, policy, governance, behavior, dan digital teknologi? Nah, ini yang dikatakan sudut pandang tadi. Kita bisa menggabungkan dua teori ataupun lebih dari teori. Nah, dalam penelitian ini, dalam mengembangkan konsep green government ini, saya menggunakan Mola dan penelitian saya sendiri pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa jadi menggabungkan dua konsep ataupun dua teori yang sudah ada pada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa attitude, yang kedua adalah policy, governance, behavior, dan digital teknologi. Dan ini yang akan saya cari, Pak. Jadi penelitian literatur review akan saya cari tentang attitude, yang akan saya cari tentang policy. Bagaimana policy ini misalnya berdampak untuk meningkatkan green e-government tadi. Ya, misalnya attitude menyebutkan bahwa green attitude ditentukan oleh kepedulian terhadap peraturan tentang lingkungan, kepedulian terhadap konsumsi energi, konsumsi listrik, kepedulian terhadap supplier dan lain-lain. Dan juga dikatakan e-government dikatakan green jika dia memiliki policy yang mengacu sejauh mana sebuah pemerintahan telah menerapkan kebijakan pada proses pembelian yang lebih ramah lingkungan dan pedoman yang jelas untuk pembelian peralatan dan layanan IT. Ini yang dikatakan policy tadi. Jadi ini bisa kita kaitkan. Jadi bukan layanan IT saja, tapi layanan e-government. Ya, ini kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan jadi kita untuk mengidentifikasi level literatur kita kita akan mencari, sudah kita menentukan ada 5 dimensi yang akan kita gunakan untuk ini contohnya tadi untuk mengidentifikasi literatur apa saja yang sesuai tadi. Jadi kita akan mencari literatur yang sesuai dengan attitude, behavior, governance, atau digital teknologi tadi untuk yang kita kaitkan dengan penerapan e-government di Indonesia. Nah, selanjutnya recommend structure approach to determine the source material for the review. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kita bagaimana sih kita mengidentifikasi setelah kita lakukan, oh ini jurnal mendukung, ini jurnal tidak bisa kita masukkan dalam penelitian kita, oh ini adalah berupa jurnal yang bisa kita gunakan. Ini ada satu, di sini tadi ada 2 yaitu tentang using Web of Science maupun juga Scopus dan lain-lain. Ini ada 2 penelitian, misalnya ada 2. Tabel pertama adalah pendekatan pertama tentang bagaimana kita
mencatat ataupun membuat table atau tabel sehingga kita bisa mudah mengidentifikasi atau membuat kelompok-kelompok atau clustering dari penelitian yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah konsep centrics dan autocentrics. Konsepnya apa? Misalnya konsep Y, misalnya konsep Y tadi adalah misalnya pendekatan attitude, ini juga misalnya juga pendekatan behavior dan lain-lain. Atau juga kita berdasarkan penulis atau si peneliti. Si A ini ngomong apa sih? Si A ini ngomong konsep, ada konsep A, konsep B, dan konsep X. Misalnya tadi saya menggunakan ada dua peneliti atau dua penelitian terdahulu, si Mola dan si penelitian saya. Si Mola mengatakan bahwa untuk meningkatkan atau e-government dikatakan green, dia harus menggunakan misalnya konsep attitude dan behavior. Dan di sini kita menambahkan ada penelitian saya Darius mengatakan untuk meningkatkan tersebut si pemerintahan harus menggunakan digital teknologi dan juga harus memiliki tata kelola yang baik. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini akan kita lakukan untuk membantu kita untuk mengelompokkan, mengclustering hasil-hasil penelitian atau yang penelitian terdahulu yang sudah kita baca. Nah, ini ada konsep metrik. Nah, konsep metrik ini sama seperti konsep tadi. Jadi di sini kita bikin artikelnya apa sih? Atau autornya apa sih? Terus dia ngomong apa? A, B, C, D, dan selanjutnya. Jadi kalau dia ngomong A, misalnya di sini, nah A, B, C ini gimana Pak menentukannya tadi? Sama seperti yang saya bilangkan tadi. Gimana kita menentukan attitude, behavior, terus menentukan apa tadi, digital teknologi, menentukan apa tadi, policy, tata kelola, dan lain-lain. Ya, kita anggap di sini adalah A ini adalah attitude, behavior, policy, tata kelola, dan digital teknologi. Jadi si A misalnya ngomong, si Ucok 2010 mengatakan bahwa Green IT itu bisa dikembangkan, bisa dilakukan dengan konsep B. Ah, tidak. Atau cuma B sama C. Atau juga si penelitian Lina misalnya 2018 mengatakan bahwa Green IT itu bisa dilakukan dengan A, misalnya dengan policy, dengan attitude dan juga behavior, tapi tidak dengan policy dan digital teknologi misalnya. Dan selanjutnya akan misalnya ada 30 atau 50 jurnal yang akan kita baca di sini, yang akan kita letakkan di sini. Artinya kita akan melihat gap analisisnya. Oh, banyak penelitian itu cuma menggunakan 2 atau 3 konsep, tapi kita cuma melakukan 5 konsep. Jadi inilah gunanya dalam konsep metrik tadi. Nah, ini juga ada konsep yang lebih luas. Biasanya ini ya kalau kita ini lebih ada teknologi misalnya A, B, C, D, kita bisa masukkan di B ini adalah metodologinya ataupun variabelnya, indikatornya bisa di sini. Di sini juga bisa kita lakukan author ataupun unit of analysisnya. Di sini saya ada punya contoh lagi penelitian saya dulu adalah misalnya ini sama seperti ini penelitian terdahulu. Di sini saya melihat literatur on IT capability dan hubungan antara IT capability dan kinerja lingkungan. Jadi misalnya di sini ada Adela 2008. Dia menggunakan IT capability, cuman IT infrastructure. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Ya kan? Di sini ada EE itu adalah ecological efficiency dan juga meningkatkan ecological performance. Jadi si Adela cuman fokus pada IT infrastructure untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja lingkungan. Tapi dia tidak meningkatkan inisiatif dari Green tadi. Dan selanjutnya Benitez Armando 2010.
Dia menggunakan IF itu infrastructure dan human resource. Tapi dia tidak mengembangkan atau hubungannya tidak ke 1 2 3 ini. Inisiatif, performance dan efisiensi. Tapi dia cuman membuat satu konsep saja. Misalnya ada Daly and Butler 2009. Dia menggunakan cuman konsep IT infrastructure, ya kan? Untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada Dow et al 2011, IT infrastructure, IT human resource, dan dia meningkatkan kinerja lingkungan dan efisiensi pada suatu organisasi. Terus juga Ijab, dia menggunakan pendekatan IT infrastructure, terus juga digunakan IT dalam efisiensi dan kinerja lingkungan, dan begitu juga dengan penelitian lain. Nah, kita melihat bahwa semua penelitian ini, ya kan, kita bisa melihat gap analisis bahwa penelitian itu cuma fokusnya ke mana? Ke IT infrastructure dan sangat sedikit di manajemen dan sangat sedikit pada penggunaan human resource-nya. Nah, apalagi cuman ada 1-2 penelitian yang cuman melakukan penelitian di satu bidang, ya kan? Nah, artinya inilah gap analisis yang akan kita gunakan. Inilah kesempatan kita untuk melakukan penelitian, bahwa kita akan melakukan pendekatan IT capability yang terdiri dari infrastructure, human resource, dan manajemen dari IT tersebut untuk meningkatkan efisiensi, performance, dan inisiatif dari green tersebut dalam satu perusahaan. Ini salah satu contohnya, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan berdasarkan example. Misalnya setelah kita sebelum kita menulis tabel tadi, seharusnya kita sudah membuat suatu review terlebih dahulu. Apa sih yang wajib dituliskan sebelum di dalam tabel tadi, ya kan? Misalnya contohnya ini dalam review tadi. Onity et al 2011 menginvestigasi the management of IT resources. Jadi kita cuma menjelaskan, mereview adalah ini, ya kan, judulnya, metodologinya, dan hasilnya, ya kan, hasilnya dari penelitian tadi. Begitu juga dengan penelitian Jekin, Webster, dan lain-lain, ya kan. Di sini juga the study show. Ini yang akan kita jadi setelah kita melakukan ini, kalau di sini ini kan peranan IT manajemen tadi ada di sini. Nah, jadi kita cuma mereview beberapa jurnal, 2 atau 3 atau 4 jurnal yang telah melakukan peranan IT manajemen dalam meningkatkan green IT. Selanjutnya sisanya akan kita lanjutkan di dalam satu tabel tadi. Nah, selanjutnya buat teman-teman mahasiswa, ya kan, misalnya saya ada contoh lain misalnya, ini tentang SDM, ini human resource tentang human resource IT dalam pengelompokan IT human resource capacity jadi kemampuan IT human resource dalam implementasi e-government di daerah pemekaran. Ini contoh salah satu, Pak. Ya. Nah, kita akan mengidentifikasi apa sih kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh staff IT di dalam pemerintahan dalam implementasi e-government. Kita wajib identifikasi dulu, yaitu technical capability, ya kan?
Di sini saya sudah melakukan identifikasi. Technical capability itu adalah tentang develop flexible system, ya kan, database, terus ability to identifikasi, IT business. Yang kedua adalah kemampuan untuk manajerial. Yang ketiga adalah integrity capability. Nah, jadi ada tiga kemampuan yang wajib dimiliki oleh di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ada 3 kemampuan yang wajib dimiliki oleh ICT Human Resource dalam mengimplementasikan e-government di dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Pali tadi. Selanjutnya akan kita lihat. Jadi itulah sudut pandang, itulah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi semua arah penelitian kita. Untuk saat ini demikianlah dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan dijawab atau silakan tanya via WA ataupun juga via e-learning. Nah, tugas setelah kita mudah-mudahan setelah membaca atau mendengarkan video presentasi saya bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas literatur review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.